Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Far'un. Jadi kita sampai pada far'un atau cabang. Tuqaddamu zakatu wa nahwuha min tirkati madyunin ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقد قدمت الزكاة in ta'allaqat bil aini bi an baqiyan nisabu wa illa bi an talifa ba'da al wujubi wa tamakkunis tawat ma ghairiha fayuwazza'u 'alaiha. Nah, ini sedikit tentang cabang. Tuqaddamu zakatu, didahulukan ia akan zakat, didahulukan ia zakat, wa nahwuha, dan yang selainnya, yakni hal-hal yang berkaitan dengan haknya Allah, min tirkati madyunin, atas atau daripada tirkah orang yang berhutang, daqat an wafa'i ma alaihi min huquqin al-adamiyyi. Jadi yang pertama, zakat itu mesti didahulukan ya daripada tirkah orang yang berhutang. Maksud tirkah itu adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat, berupa uangkah, rumahkah, hak-hak mengelola sesuatu, hak daripada mengelola sumber air dan lain sebagainya. Artinya semua perkara-perkara yang di dalamnya itu menghasilkan penghasilan, baik penghasilannya sudah ada, yakni berupa rumahnya, uangnya, tanahnya, hak orang yang mati tadi itu terhadap sumber dari suatu perkara, contohnya perusahaannya, sebelum dia dibagikan, ya, sebelum ia dibagikan sebagai waris, sebagai harta warisan atas orang yang ditinggalkannya, itu namanya tirkah, ya. Jadi bedakan tirkah dengan waris, dengan harta warisan. Kalau harta yang akan diwariskan, tirkah itu sebelum dia dijadikan warisan. Contohnya, orang yang meninggal itu punya banyak peninggalan, tapi di dalam peninggalannya ini masih ada hak-hak yang harus ditunaikan, berupa haknya Allah, ya, atau haknya manusia yang lain atas orang ini. Umpama dia punya hutang, umpama hartanya itu belum dizakati, ya, belum dizakati, maka zakat itu didahulukan dari tirkahnya orang yang berhutang tersebut. Sebelum dia digunakan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya, sebelum digunakan untuk semua keperluannya, maka dia harus digunakan terlebih dahulu untuk mengeluarkan zakatnya. Wa nahwuha, dan yang lain maksudnya adalah yang berkaitan dengan haknya Allah, seperti ia punya nazar, seperti ia harus mengqadha haji, ya, seperti ia harus membayar kafarat. Semua itu adalah haknya Allah. Maka haknya Allah itu, ya, hak-haknya Allah yang tadi itu juga mesti didahulukan ketimbang hak-haknya manusia. Kalau orang tersebut punya tanggungan juga terhadap manusia. Tapi yang paling pertama didahulukan apa? Zakat. Tuqaddamu zakatu, didahulukan zakat,
wa nahwuha, dan yang lainnya. Maksud yang lainnya ini di situ terkandung kafarat, qadha haji kalau dia punya hutang haji, ya. Kemudian dan lain yang itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa huquqillah, dan hak-hak Allah itu kal kafarah, seperti akan ia kafarah. Kafarat ya. Kafarah itu denda, ya. Seperti orang tersebut habis membunuh lalu kemudian dimaafkan oleh orang yang menjadi ahli waris dari orang yang wafat tadi itu, dimaafkan, maka dia harus membayar kafarah. Atau kafarahnya terhadap ia ini banyak kan? Apa saja kemarin itu yang kena kafarah di bulan Ramadan, titik-titik, terus siang hari bulan Ramadan, apa Pak Sondi? Orang berjima di bulan Ramadan, gitu kan? Maka dia itu kan punya kafaratnya puasa, ya. Berapa? 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak mampu, maka dia ngasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin itu pakai uang apa enggak? Perlu biaya enggak? Nah, itu hak Allah yang didahulukan juga, ya. Nah, seperti itu maksudnya. Kafarah, ya. Di antara hak Allah itu adalah kafarah. Wal haji, dan haji, ya, punya hutang haji, contohnya hajinya yang batal, rusak, kemudian yang rusaknya itu dia melakukan tahallul, contohnya belum pada waktunya, tanpa ada uzur dia bertahallul, maka hajinya batal, harus segera diqadha. Kapan harus mengqadhanya? Segera, tahun depan. Itu namanya haji qadha. Maka itu hak Allah, harus segera ditunaikan. Nah, itu haji, salah satu contoh-contoh hak-hak Allah itu. Selain daripada haji, ada juga namanya nazar. Orang tersebut punya nazar, ya. Orang tersebut punya nazar. Wa zakat kama idza istama'ata ala hayyin lam yuhjar alaihi, sebagaimana apabila terkumpul dua-duanya, orang tersebut ini punya tanggungan kepada Allah, juga tanggungan kepada orang yang hidup. Lam yuhjar alaihi, sedangkan hartanya itu tidak disita pemerintah, ada pada dirinya, ya. Walau ijtama'at fiha huququllah faqad. Jadi kalau dia itu ada hak Allah yang belum dia tunaikan, ada hak manusia juga belum dia tunaikan, ya kan? Hartanya masih ada, tidak disita pemerintah, maka yang ditunaikan adalah hak Allah. Qaddimat zakatu in ta'allaqat bil aini bi an baqiyan nisabu wa illa bi an tarifa ba'da al wujubi wa tamakkun istawat ma'a ghairiha fayuwazzau 'alaiha. Nah, jadi zakat ini didahulukan, zakat mesti didahulukan. Andainya itu barangnya masih ada. Kalau barangnya sudah hancur, barangnya itu sudah rusak, barangnya sudah hilang, atau dia tidak lagi bisa dikeluarkan, maka dia harus ditunaikan dua-duanya. Nah, inilah cabang yang berkaitan dengan menunaikan zakat. Jadi zakat itu memang lebih utama, didahulukan, karena zakat itu termasuk dari hak Allah. Didahulukan daripada hutang-hutangnya, didahulukan apabila telah cukup persyaratannya, dia harus mengeluarkan zakat. Nah, ini selesai tentang cabang. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi tentang syarat-syarat orang itu menunaikan zakat. Wa suritalahu, dan disyaratkan baginya
ay adaiz zakati, yakni menunaikan zakat itu sartoni, dua syarat. Jadi orang mengeluarkan zakat artinya menunaikan zakat itu, orang yang menunaikan zakat itu maksudnya orang yang pada saat itu dia mengerjakan zakat, membawa harta zakatnya itu untuk dia tunaikan zakatnya. Dia mendatangi orang yang berhak lah umpamanya, mendatangi mustahik, atau dia mendatangi amil daripada zakat. Nah, caranya orang tersebut ada dua syarat agar sah zakatnya. Ahaduhuma, yang pertama adalah niyatun biqalbin la nutqin. Syarat yang pertama orang menunaikan zakat itu dia harus ada niatnya di dalam hati, la nutqin, tidak hanya dengan lafaz atau tidak hanya dengan ucapan. Maka orang yang membayar zakat ketika dia hanya ucapan saja, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala, hanya lisannya saja yang berbicara itu, tapi tidak dibarenginya dengan hatinya, maka itu belum cukup sebagai niat zakat. Ya, syaratnya dua. Yang pertama adalah niyatun bil qalbin la nutqin. Niat itu harus dengan hati, tidak hanya dengan lafaz, dengan ucapan. Jadi orang datang selain dituntut sebagai untuk dia melafazkan niatnya, tapi hati juga ingat, ayo Pak, kita berniat niat berzakat ya. Niatkan di dalam hati Bapak, sekarang Bapak menunaikan zakat. Lalu dituntun juga dengan mengucapkan lafaznya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, atau syar'an lillahi ta'ala. Dia dalam hatinya bersamaan dengan itu dia meniatkan mengeluarkan zakat. Itu syarat pertama. Jadi diingat-ingat ini. Begitu caranya berzakat. Jadi tidak datang kita karena buru-buru, ini zakat saya, langsung kabur. Ya kan? Enggak ada adab bayar zakat. Ada lagi yang lagi bawa lari, datang bayar zakat pakai celana pendek. Ya. Bayar zakat, datang bayar zakatnya ke masjid, bawa celana pendek di atas lutut, menggol beras langsung pada zakat. Lari lagi. Zakat betul apa begitu. Jadi ada adab-adabnya, duduk ya, menutup aurat kalau yang perempuan. Nah, ini kita diingatkan ini kepada keluarga-keluarganya dan tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya di mana saja. Zakat itu ibadah gitu kan. Mau mendatangi membayar zakat itu mesti dengan adab. Mendatangi amil zakat. Amil zakatnya rapi-rapi, pakai kopiah, duduk gitu kan. Pakai minyak wangi. Ngantuk karena bulan puasa nggak bisa ngopi kan, tanya Abah Ipul tuh. datang ambil zakat pakai celana pendek, pakai kaos singlet aja, waduh, semua suruh pulang, ntar malah nggak bayar. Suruh duduk mengganggu pemandangan, kita membayar zakat sambil merem gini. Nah itu an ukhrija zakatul fitri, bagaimana itu? Ya itu ya. Jadi niat dengan hati, tidak hanya dengan lafaz. Jadi artinya begitu nih, menjelaskan ini. Karena ada juga orang-orang yang enggak ngaji ini, karena baca ini niyatun bil qalbin la nutqin. Dia bilangnya begini, niat itu dengan hati, bukan dengan lafaz. Enggak boleh dilafazin. Ini buktinya bil qalbin la nutqin. Ya, makanya ngaji itu. Maksudnya itu zakat itu, niat itu harus dengan niat dan hati, tidak hanya dengan lafaz. Bukan berarti melarang lafaz, tapi lafaznya disertai dengan niat di dalam hati. Orang dilafazin aja belum tentu hatinya itu niatnya, apalagi cuma bawa manggul langsung lempar, itu zakat. Iya kan? Nah, kahaza zakatu, seperti ini zakat.
dia bawa. Dia bawa. Kahadza zakat, seperti contoh ucapan orang ini zakat. Ini zakat nih. Banyak kan yang seperti itu zakat itu. Enggak begitu. Ini zakat harta. Nah, ya kan? Walau biduni fardin. Idz la takun illa fardhan, meskipun dia tidak menyebutkan lafaz fardunya, karena yang namanya zakat itu fardu, enggak harus disebutkan fardu, tapi dia harus meniatkan dalam hatinya tadi itu. Aw shadaqatun mafruḍatun, atau dia bilang ini sedekah wajib saya. Sedekah wajib bagaimana maksudnya? Aw hadza zakatu malil mafruḍati, atau ini zakat yang menjadi kefarduan atau zakat yang difardukan. Wala yakfi hadza fardun mali li sidqihi bil kafarati wan nazri. Kenapa enggak boleh dia begitu? Karena ini zakat apa ini sedekah fardu yang difardukan, karena pada lafaz itu juga terkandung makna yang lain. Bisa jadi itu yang dimaksud itu nazar. Itu juga sedekah yang wajib. Andainya ia bernazar untuk bersedekah, itu juga sedekah wajib baginya, tapi bukan zakat kan? Ya? Atau kafarat. Kafarat juga sama, adalah harta dia juga, ya, yang kelihatannya berupa sedekah, tapi itu juga wajib, tapi dia bukan zakat, ya. Maka dia wajib mengucapkan itu juga disertai dengan hatinya bahwa ini adalah zakatnya dalam hati seperti itu, ya. Jadi kalau ada lagi yang seperti itu nanti datang ini zakat. Panggil lagi, suruh balik. Ini zakat bagaimana ini? Nah, suruh duduk, kemudian diajari. Ayo Pak, kita baca lafaz niatnya, niatkan di dalam hati, Bapak sedang membayar zakat. Lalu dituntun lafaznya supaya hatinya jadi kuat, supaya enggak mikirin bakalan buka pakai apa nanti. Nah, pada saat dia mengucapkan lafaz dari itu, supaya lafaznya itu bersamaan dengan hatinya. Namanya itu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ya, seperti itu. Itu syaratnya ya. Nah, cukup. Jadi ini yang paling penting daripada mengeluarkan zakat itu adalah perkara niat ini, dan wajib niat ini harus ya di dalam hati. Artinya hatinya ikut berniat pada saat ia melafazkan niat tersebut. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru keluar dari tempat itu, bukan baru beli.